ambil dari apa ya? Dari Facebook. Siapa pemiliknya? Mungkin orang yang ada di gambar ini ya. Tapi kalau yang sebelah kanan ini saya tahu. Ada apanya yang bentar ya. Sebentar. Kita mainkan dulu ini, kita mainkan ya. Gini. Sama MUI. Lihat, gak mungkin nongol. Ulama. Kalau saya sesat, kenapa gak ada yang nangkap? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Ini cocok saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Sesat. Oke, tangkap kayak biar kau ada kerja. Agama apapun yang samawi, di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya toh, udah bingung. Nah, ketika saya ditanya orang, kau ditanya orang, wujudnya bagaimana kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, pernah kau lihat. Nah, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, laki-laki. Guru Krishna manusia bukan? Manusia. Laki apa cewek? Laki. Guru Siddhartha Gautama manusia bukan? Manusia. Pria wanita atau waria? Laki-laki. Laki-laki. Nabi Isa, ya, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Nabi Muhammad, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Budek kamu. Pak polisi ya, kalau Pak polisi dapat laporan kayak gitu, baca surat ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah. Betul nggak? Yang ngomong gitu siapa? Di dalam filosofinya Allah, betul nggak? Tetapi secara real actionnya siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya Allah saat itu siapa di dunia? Nabi Muhammad. Laki-laki bukan? Laki-laki. Yang saya bilang itu Allah siapa? Siapa yang bilang itu Allah? Bukan, itu wujudnya tok. Paham? Apa enggak budek dasmu, betul enggak? Itu yang kau ingkari toh, konsep trinitas, konsep wasilah. Kau itu ya. Majelis Ulama Indonesia, tolonglah Pak Ketua, tolonglah Pak Sekretaris atau wilayah cabang dari mana-mana ya. Tolonglah ya. Kami ini pingin di apalah ya, diproses apa ditangkap apa diadili di sidang gitu loh. Tetapi diuji materi ya. Mana yang benar, mana yang salah. Secara suara saya cuma sendirian loh. Contoh saya cuma satu. Ya ini aja. Lambe atas sama lambe bawah ini tok. Bukan lambe turah saya di lambe atas ini loh. Nah, sama lambe bawah ini tok. Bukan lambe turah ya. Nah, cuma dakwah saya di medsos, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Kalau saya disesat, tinggal ditangkap toh. Apa susahnya toh? Di publik seperti ini. Memang dakwah kami agak kontroversial ya. Menerangkan Allah di dunia itu mempunyai sifat wujud. Ada wujudnya. Allah ada wujudnya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Walaupun beliau adalah Nabi yang terakhir. Ada Rasulullah zaman ini. Kemudian beragama itu wajib lewat wasilah. Wajib kemudian lewat wasilah. Beragama itu dan ibadah itu wajib dengan rohani. Dengan rohani. Di manakah siratal mustaqim? Kemudian mursyid waris berbeda dengan amanah, KW atau palsu. Nah, saya dakwah di publik loh. Nah, kalau kami ini sesat, sangat mudah ditangkap. 3 tahun ini Pak Uzi. Kalau ada indikasi sesat, paling seminggu sudah ketangkap, ya. Dan anehnya 3 tahun, nggak ada yang merespon. Saya ekstrim loh menyampaikan loh. Kalau saya salah, ini kan masalah saya dianggap salah Pak Fauzi. Tapi aku nggak ditangkap. Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir loh. Bukan Rasulullah terakhir. Kan? Syahadat itu bukan mengucapkan loh, tapi bersaksi. Nah kan saya polos saja. Terus apa yang kau saksikan? Kau nggak ngerti.
Katanya orang-orang sholat menyembah Allah, mengingat Allah. Lah, terus saya tanya, apanya Allah kau ingat? Kok bingung? Rasulullah itu hanyalah khayalan tingkat Hayalan tinggi. katanya. Kan banyak itu Habib-habib itu, Masya Allah, mimpi bahkan ngasih amalan ya, sholat tertentu untuk mimpi dititip Rasulullah. Taek, taek. Astagfirullah. Kenal dari mana kau sama Rasulullah? Habib jancuk gitu ya. Astagfirullah. Habib jancuk itu ya. Jangan ngaku-ngaku doang gitu ya. Parah nih. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya saat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. Astagfirullah. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Islam telah rusak. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Sama Nggak rata ada katanya. hebat-hebatnya sama sekali. Enggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya junjung tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini, ya, pukul rata saja nih. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah sih semua ya. Astagfirullah. Dan ini perang ya. Kami perangi Habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu. Tapi cukup dengan uraian-uraian ilmiah tinggi. Ya, kawan-kawan, itulah dulu sekilas mengenai si Bapak itu tadi ya, luar biasa. Bahwa dia mengatakan, sama seperti yang sering saya katakan juga kalau berdebat ya. Siapa dibilang, oh Tuhan kau berjenis kelamin. Oh, Tuhan kau memang enggak berjenis kelamin ya. Anehnya orang ini sudah 3 tahun menghujat kawannya. Kenapa sampai hari ini tidak ditangkap? Padahalnya hujatannya lebih mengerikan dari MKC. MKC hujatannya apa? Hanya bilang jin. Apa kemarin dia memeluk Muhammad atau apa? Lupa aku ya. Atau bersama Muhammad, lupa saya. Tapi orang ini kawan, aduh Muhammad dijadikan Tuhan lah. Baru Rasul terakhir bukan Muhammad lah. Ngeri kawan. Tetapi bagaimana? Dia sudah nantangi MUI ulama. Berarti dia memang punya data untuk itu. Berarti dia memang punya kunci untuk itu. Berarti dia memang punya celah untuk itu kawan. Paham ya? Jadi itulah yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi lucunya, kenapa pula siapa namanya itu? Si Zuma marah-marah kepada orang Kristen. Dibilangnya kita menghujat, padahal kita tidak ada bercakap seperti orang ini. Aduh tambah hitam kali mukaku ya. Gara-gara mencangkul-cangkul itu kali ini hitam kali. Cobalah misalnya Zuma marah sama orang ini. Yang dikomentarinya. Cobalah MUI. Komentari dong. Apakah Muhammad itu benar adalah wujud Allah? Bukan dia aja yang bilang. Ada lagi yang lain-lainnya. MUI sudah mengeluarkan fatwa katanya kan. Bahwa video itu harus dia di take down atau gimana. Yang semua orang yang mengatakan Muhammad adalah Allah itu sama orang Malaysia kemarin. Sama orang Indonesia. Tapi si Baluhab ini nantang dia 3 tahun. MUI mana pret katanya. Ini mana dicek dulu kehabibannya, dicek dulu. Entah macem-macem dibilangnya kawan. Ya. Memang miris sekali, tapi kita mau apa? Bisa apa? Bisa enggak orang Kristen membela? Enggak bisa kawan. Bagaimana urusan kita ke mereka apa? Biarkan saja mereka itu saling membuka isi daripada iman mereka kawan. Kita enggak usah ikut-ikutan, kita menonton saja ya. Dengan menonton bagaimana? Mereka lama-lama bosan kawan sebenarnya hidup dalam agama itu. Maka mereka membuka lah makin lama ada yang membuka ya. Kenapa bisa begitu? Kalau orang Kristen kan memang sudah terbuka. Tidak ada yang mau ditutupi, silakan. Kau mau bicara apa? Mau membicarakan kitab bidat silakan, sudah ada disimpan, dipatikan ya. Ini loh kitab bidat itu enggak dibakar, enggak dimusnahkan. Tapi orang ini lucu. Justru kitab asli yang dibakar, kitab yang enggak asli enggak tahu tadi mana-mana. Malah tumbuh subur. Sementara orang Kristen kitab asli enggak dibakar, kitab bidat pun enggak dibakar. Kenapa? Biar ada perbandingannya. Itulah sebabnya pernah saya katakan, biarkan kejahatan itu tetap ada. Agar kita tahu apa itu kebaikan. Biarkan bidat itu tetap ada. Agar kita tahu mana yang sohi. Kan gitu. Ya. Nah,
Kawan-kawan, ini sangat unik. Si bapak itu udah nantangin kawan. Apa dia takut? Enggak takut. Kalau kita wajar kita takut ya. Kenapa kita takut nanti dipersekusi rame-rame? Lah bapak ini siapa? Sampai hari ini aku bertanya, bapak ini siapa sih? Kok sampai segitunya Uclim-Uclim itu enggak berani kepada beliau ya? Apakah bapak ini seorang yang super power kayak Superman? Kalau dipukuli dia bisa mukul balik. Atau kalau ditembak enggak mempan? Saya enggak tahu. Kita ulang lagi sekali lagi biar kalian tahu ya bagaimana orang ini tidak mau tahu. Ya. Dengan ucapannya itu lucu kawannya. Aduh kok jadi ini. Saya pun sangat heran dan terkagum-kagum melihat si bapak ini. Apa sih yang mau dipunyai bapak ini? Kok sampai seberani itu loh? Ya, ini ntar ya aku bukakan lagi. Kita ulas kata per kata dulu. Karena memang beliau benar-benar berani kawan. Tidak ada orang yang seberani ini. Apakah dia Kristen? Jangan dituduh-tuduh nanti dia Kristennya atau mata-mata Mama Rica atau mata-mata siapa? Wahyudi. Nah, ini tunggu aku buka. Nah, ini. Enggak ada takutnya kawan. Dengar ya, kita dengar sekali dari awal ini. Nah, ini. Wah, Mui. Iya, gak mungkin nongol. Ulama. Kalau saya sesat, kenapa? Ya. Mui tak mungkin nongol. Ulama jancuk ini. Apa jancuk itu aku enggak ngerti. Enggak takut kawan. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Nah, Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir katanya. Ini cocot saya. Ini mulut saya katanya kan ngeri ya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Barang bukti kalau saya Nabi sesat. Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Wih. Bayangkan kawan sampai disodorkan cocotnya atau cangkeme atau lambe atau mulutnya, bibirnya ke dekat kamera kawan. Lihat wajahnya nggak ada takut sedikit pun ya. Siapa sih orang ini kawan? Sampai hari ini aku nggak tahu siapa, berani sekali ya. Sesat itu sesat. Oke, tangkap. Tangkap kayak biar kau ada kerja. Agama apapun yang samawi di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya toh, udah bingung. Nah, ketika saya ditanya orang, kau ditanya orang, wujudnya bagaimana kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, pernah kau lihat. Nah, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, laki-laki. Guru Krishna manusia bukan? Manusia. Laki apa cewek? Laki. Guru Siddhartha Gautama manusia bukan? Manusia. Pria wanita atau waria? Laki-laki. Laki-laki. Nabi Isa, ya, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Nabi Muhammad, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Udah kamu. Pak polisi ya, kalau Pak polisi dapat laporan kayak gitu, baca surat Toha ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah. Betul nggak? Ya. Surat Toha ayat 14 kita buka. Inilah yang dulu saya katakan, pohon mengakui, dari pohon keluar suara, aku ini adalah Allah yang kepadamu saya. Sekarang ternyata dari manusia keluar juga itu. Surat Toha ayat berapa tadi? Toha. Si Toha. Ntar ya. Surat Taha. Ayat berapa tadi dia bilang? Tunggu, aku dengar dulu. Ulang dikit ya. 14 ya. Sungguh 14. Ayatnya 14. Oh iya benar-benar kawan. Ini benar. Ini yang aku bilang itu kawan. Ternyata pernah Allah menyatakan dirinya melalui manusia. Ah ini. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Orang ini cerdas kawan, ngerti. Ini kan aku Muhammad misalnya. Janganlah nanti dimarahi. Katakanlah Nabi Muhammad ini berbicara di depan umatnya lah. Dia menyampaikan firman katanya kan. Kan dia berbicara, sungguh aku ini adalah Allah. Kan disampaikannya. Bukan Jibril yang menyampaikan kepada mereka semua, tidak. Tapi Muhammad. Waduh.
Bentar ya. Ya, aku lanjut lagi ya. Kita buka ayat itu. Bentar ya. Ini dia. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ya. Jadi ini kawan, misalnya Muhammad menyampaikan kepada umatnya ini. Gitu dia kan menyampaikan kepada umatnya. Sungguh aku ini adalah Allah. Kalau kita sekarang kan karena kita membaca Quran. Ini Al-Quran misalnya kita baca, kita sampaikan kepada orang. Kalau zaman dahulu kan tidak ada yang dibaca. Tapi ucapan Muhammad itu yang didengar orang. Ya. Oke. Bentar ya. Ya, jadi misalnya aku ini sampaikanlah, sungguh ku bilang ya, bukan aku. Kalau aku membacakan tadi kan, itu kan karena aku sudah ada bacaannya ini, kan sudah ada. Aku hanya membacakan aja kawan ini. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah ini kawan, salat ini mengingat Tuhan atau mengingat Muhammad? Mengingat keduanya kawan. Tidak bisa kau bilang salat kau hanya mengingat Allah, kau juga mengingat Muhammad. Kenapa begitu? Ya kan kalau orang Islam mengucap 2 kalimat syahadat, maka harus mengingat dua-duanya. Karena Muhammad adalah Rasul. Bahwa sholat itu adalah dibilang diberikan ke Sidratul Muntaha. Ada yang membilang sunnahnya itu kan ada berapa rakaat atau apa, ada tangannya begini, ada begini, kan kata mereka ya. Jadi paham ya, itu cara melihatnya kawan. Nah, jadi ketika Muhammad menyampaikan ini kepada umatnya, sungguh aku ini Allah. Karena di sini tidak ada dimulai dengan kalimat berfirmanlah Allah. Tidak ada. Kalau di Bible dikatakan berfirmanlah Allah, aku adalah aku gitu ya. Jadi ada ceritanya dimulai dengan kalimat berfirmanlah Allah ya. Kalau ini enggak ada ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Paham ya? Jadi maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat. Salat maksudnya salat. Nah, perintah salat itu sebenarnya kalau kita baca di di hadis-hadis itu waktu ke Sidratul Muntaha itu kan Musa bertemu dengan Muhammad. Musa bilang, "Wah, kami 50 kali katanya atau berapa kali ya. Cobalah minta